Mulai dari sini akan diceritakan dari sudut pandang Lasmini. Aku menatapnya marah. Tak mungkin aku tidak bereaksi saat anak yang kulahirkan dengan susah payah akan ditumbalkan. Kulihat warga lain membeku, seakan tak punya kuasa untuk menolak. Mungkin mereka takut menjadi pengangguran, hingga mengesampingkan rasa kemanusiaan. Aku mau anakku, kataku tajam. Ambillah, katanya enteng. Mendengar itu pun aku segera mengambil bayiku. Bayi yang bahkan belum dimandikan. Masih tercium bau darah di tubuhnya. Ingat, selalu ada imbalan untuk segala hal yang kamu lakukan, katanya sengit. Kau yang akan membayar mahal, kataku tak kalah tajam. Saat kamu melangkah lebih jauh, suamimu akan menjadi gantinya, katanya. Namun aku tak peduli. Dari aku mengandung, aku sudah kenyang dengan semua hal yang suamiku katakan tentang anaknya yang cacat. Sekarang dia mati pun sepertinya ganjaran yang pantas. Pantas untuk segala keputusan gila yang dia buat. Aku mengambil bayiku dengan tatapan bingung dari semua warga. Sedang raut wajah terakhir yang aku lihat dari suamiku adalah raut wajah ketakutan. Meminta belas kasihan. Namun aku abaikan. Penggal kepala Jono sebagai ganti. Itulah kata terakhir yang aku dengar sebelum aku menembus hutan belantara. Aku berjalan di jalan setapak di tengah rimbunnya pohon. Entah aku sedang berhalusinasi atau memang benar adanya. Aku mendengar sesuatu seperti sedang bergelantungan dari satu pohon ke pohon lain. Dari berjalan aku berlari, seperti tengah dikejar rasanya. Rasa ngilu menjalar di tubuhku. Darah mulai mengalir dari sela-sela kaki. Aku sempat roboh, seperti tak bisa berjalan lagi rasanya. Namun tangis dari anakku membuatku terus berlari. Sebisa mungkin aku menjauhkan dia dari sosok yang menginginkannya. Sampai sorot obor membuatku ketakutan. Tolong jangan, kataku memohon. Mbak, ini aku Ndoho. Ada apa? Tanyanya. Namun aku tak bisa menjelaskan. Ngilu sekali rasanya. Sakit semua badanku. Apa yang sudah dilakukan Mas Karso? Tolong bawa anakku. Ayo mbak, kita bareng-bareng. Aku tersenyum getir. Gelap. Bahkan tak bisa kulihat raut wajahnya. Seperti tengah berada di separuh kesadaranku. Tolong bawa anakku sejauh mungkin. Aku percaya sama kamu. Jadi tolong ya. Abaikan aku. Yang penting anakku, kataku. Mbak, aku bawa anakmu. Tolong tunggu sebentar. Aku akan cari bantuan. Aku tak mengingat yang lain. Hanya kata itu yang terekam di ingatanku saat dia mengambil anakku dari gendonganku. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Aku berlari sekuat tenaga sembari menggendong bayi yang ada di gendonganku. Aku tahu benar aku diikuti. Bahkan alasanku tak membawa ibunya karena kulihat sesuatu seperti tengkorak tengah memeluknya dari belakang sembari menjulurkan lidah. Aku berlari dan terus berlari. Saat akhirnya aku sampai di depan rumah. Kulihat ibu sudah menungguku dengan raut wajah cemas. Kulihat istriku Wati pun sama. Biar kulihat bayinya, kata ibu. Karso, terulang kembali kesalahan yang diperbuat ibunya dulu. Dulu ibunya juga melakukan kesalahan. Bayi ini adalah ganti, anak yang wetonnya Selasa Wage. Mau diganti dengan siapapun, bayi ini adalah bayi yang sudah ditunggu si angklek-angklek, tambah ibuku. Terus gimana ini bu? Tanyaku. Wati, ambil tasmu. Isi dengan bajumu dan baju Doho. Malam ini juga pergi ke kota. Ibu punya kenalan pemilik panti asuhan. Anak ini tak boleh kembali ke desa ini selamanya. Kenapa bu? Tanyaku masih tak mengerti. Bayi ini sudah ditandai. Sebagaimanapun besarnya, baunya akan tetap sama dengan penciuman si angklek-angklek. Selagi ibu memandikannya, segeralah kalian bergegas. Tak membutuhkan waktu lama, aku segera bergegas. Namun saat aku sudah bersiap, aku lihat sesuatu memeluk ibuku dari belakang.
"Ho, ambil bayinya," katanya gemetar sambil menunjuk ke arah bayi yang baru saja dibedong. "Kau serahkan bayinya, selamat ibumu," kata sosok itu. "Bu," kataku bingung. "Ambil bayinya," teriak ibuku. Aku pun dengan sigap mengambil bayi itu, menarik istriku Wati yang tengah membeku sembari melihat sosok itu merobek kerongkongan ibuku, membuat beliau menghentikan nafas saat itu juga. "Ibu!" teriakku. Kulihat sosok itu tertawa sembari menjilat kukunya yang penuh dengan darah ibuku. Aku menarik tangan istriku kasar, berlari menuju rumah kades untuk meminjam mobilnya, menembus pekatnya malam dengan tangis bayi yang ada di gendongan istriku. "Kayaknya dia lapar, Mas," kata Wati di sela tangisnya. "Aku tahu," kataku dengan amarah yang aku tahan. Di kepalaku terus terngiang. Kenapa harus aku yang kena saat Karso yang melakukan semuanya? Bahkan aku sangat menyesal telah menolong bayi itu. Di penghujung pagi, kami sampai di tempat yang ibuku katakan. Bayi itu masih menangis dan badannya menguning. Ibu yang mengurus panti pun seperti terperangah mendengar ceritaku. "Tolong bayi itu dibawa sejauh mungkin, Bu," kataku. "Mengingat kota ini masih sangat dekat dengan kampungku." Ibu itu mengangguk sembari menepuk bahuku. "Turut berduka dengan yang baru saja kamu alami." Setelahnya kami pulang. Aku tahu benar, walau aku tak tidur, aku masih terjaga sampai saat sosok tengkorak melintas di depan mobil yang aku kemudikan. Kecelakaan terjadi saat aku membanting setir, dan aku terbangun dengan pemandangan yang tak akan aku lupakan seumur hidup. Terlihat pecahan kaca, dan seorang wanita tergeletak di depan mobil dengan pecahan kaca di sekujur tubuhnya. Aku tak berkutik, tak bergerak, tak juga berpikir. Otakku membeku, menyaksikan istriku Wati meregang nyawa. Nafasnya sesak, matanya menatapku tajam. Namun yang bisa kulakukan hanya merengkuhnya dalam pelukku, membiarkan pecahan kaca yang menempel di tubuhnya ikut menempel di kulitku. Sesaat kemudian, Wati meninggal. "Wat," panggilku tertahan. Sesaat semua orang yang kebetulan lewat berhenti menawarkan bantuan, namun kutolak. Tak ada yang mesti ditolong. Aku memasukkan Wati ke dalam mobil. Entah kenapa, mobil yang aku kemudikan tak menabrak apapun. Aku hanya banting setir, lalu ngerem mendadak. Namun seakan kecelakaan besar, hingga menewaskan istriku. Sial, dalam satu hari aku berduka untuk dua perempuan dalam hidupku. Seminggu setelah kejadian, seminggu setelah ibu dan istriku dikuburkan, aku mendengar kabar kalau Mas Karso menutup jalan dengan alasan tak mau berurusan dengan desaku lagi. Hal itu membuat Kades resah. Tentu saja, karena semenjak hasil panen dari desa seberang berhasil, sebagian warga desaku bergantung hidup dengan menjadi buruh di sana. Sebenarnya aku tak mau ikut campur, namun karena Kades terus membujukku untuk berbicara dengan Mas Karso, aku pun ke sana, sekalian meminta pertanggungjawabannya atas kematian istri dan ibuku. "Mas," tanyaku saat berpapasan dengannya. Katanya dengan raut wajah marah. "Bukannya aku yang harusnya marah, Mas. Ada apa sebenarnya?" tanyaku tak kalah kesal. "Ikut aku." Aku dibawa ke balik bukit. Di sana sunyi, tak ada tetangga sama sekali. Hanya terdapat gubuk yang sepertinya baru saja dibangun. Aku mengekor di belakangnya. Dan saat dia membuka gubuk itu, terdapat sosok perempuan yang tengah dipasung. "Gusti, Mas, kamu apakan dia? Jangan bilang dia ibu dari bayi itu," kataku tak percaya dengan apa yang tengah kulihat. Kumal penuh tanah dengan raut wajah yang linglung. "Dia yang memaksaku melakukan ini, Ho,"
termasuk ibu dan istrimu. Sungguh Mas, terbuat dari apa hatimu? Sini biar ku ceritakan. Aku sangat menyesal atas kematian ibu. Namun bukan kuasaku mencegah si angklek-angklek. Karena kamu menyelamatkan Sumiati, aku harus membayar semuanya. Kau pun sama, katanya menatapku sendu. Sedang aku mencoba menelaah apa yang baru saja dia katakan. Sumiati nama bayi itu, tanyaku. Benar, bapaknya mati sebagai ganti. Sedang ibunya gila karena berusaha keluar dari desa ini. Jika terikat dengan desa ini, kalau bukan bagian tubuhnya, maka separuh warasnya lah yang akan diambil sebagai ganjaran. Sungguh ini di luar nalarku. Pulanglah Ho, jangan berurusan denganku. Aku tak mau kamu mati seperti Wati dan ibu. Kau sudah tak bersama bayinya, dan 2 orang yang diambil darimu adalah peringatan untuk tak menghalangi niat angklek-angklek. Lalu kenapa aku gak dibunuh? Tanyaku penasaran. Supaya kamu tahu keberadaan angklek-angklek. Supaya kamu tahu jika sesuatu yang berharga diambil darimu, apa gunanya membunuhmu Ho? Dia lebih senang melihatmu tenggelam dalam kesedihan, lebih menyengsarakan untukmu. Dan untuk jalan yang ditutup, sengaja tak akan ada lagi panen. Berarti tak ada lagi pekerjaan untuk buruh. Sedangkan uang yang hanya cukup untuk membelikan masing-masing warga desaku sepasang anak kambing. Mereka tak lagi berkebun, mereka beternak sekarang. Jika saja bayi itu tetap dijadikan tumbal, mungkin saja istri dan ibuku masih ada. Warga tak mesti jadi pengangguran. Baru ini aku merasakan menyesal karena melakukan kebaikan. Lalu anak itu, tanyaku. Angklek-angklek akan tetap mencarinya. Anak itu pasti akan kembali Ho, kata Karso sembari pergi, meninggalkan aku yang masih menatap lekat pada sosok ibu dari bayi tersebut. 1 bulan berlalu. Mulai beredar kabar akulah penyebab dari warga desaku kehilangan pekerjaan. Seakan belum puas 2 orang diambil dariku. Kini Kades datang ke rumah, mengatakan jika warga desa enggan melihatku di desanya. Aku tersenyum getir. Aku minta waktu 3 hari untuk berkemas, kataku datar. Maaf Ho, kata Kades. Aku menganggukkan kepalaku, lalu menyuruhnya untuk pulang. Setidaknya ini masih rumahku untuk 3 hari ke depan. Malam ini juga aku mengemasi barangku, lalu pindah ke kamar ibuku. Aku ingin barang-barang ibuku tetap kubawa walau tak lagi kubutuhkan. Setidaknya aku ingin barangnya tetap bersamaku. Dari baju-baju aku beralih ke lacinya, mengeluarkan beberapa buku dan keris kecil. Tertulis di lembar pertama, Durasih, membuatku penasaran setengah mati karena nama itu adalah nama dari Ibu Karso. Dan betapa terkejutnya aku saat aku melihat yang ada di buku itu. Terdapat ritual asal muasal mula angklek lengkap dengan cara mengajukan semacam penawaran dan pemanggilan. Sedang di buku berikutnya adalah semacam catatan ibuku tentang angklek-angklek itu sendiri. Doho, anakku tidak akan jadi tumbal, dan bayi-bayi lain pun sama. Aku tercekat. Pantas ibuku bersikeras, karena ibuku tahu benar rasanya jadi ibu dari bayi yang aku tolong. Astaga, aku membaca buku itu. Cara ibuku bisa bertahan sejauh ini karena ibuku pernah menjadi bagian darinya, bagian dari pemanggilan angklek-angklek. Buku ini adalah rasa bersalah sekaligus penebusan ibuku. Buku yang dia buat karena angklek-angklek sudah tidak bisa dikendalikan. Rumah pemanggilan tak akan pernah dia datangi. Di sana sudah hampir tak dijamah saat Durasih mati. Namun saat anaknya kembali, ada ketakutan di dadaku. Rumah dengan segala hal yang dapat menghentikan angklek-angklek jika dia datang ke sana. Angklek-angklek akan mengambil Doho sebagai bayi yang pernah dijanjikan. Itulah kalimat yang bisa ditulis ibuku. Sial, merinding bukan main aku.
Secepat mungkin aku membaca buku itu, sampai terdapat gambar rumah dengan bambu kuning mengelilinginya. Rumah dengan pohon beringin sebagai pelindung. Secepat mungkin aku mengemasinya. Malam itu juga aku menuju rumah tersebut. Jalan yang tadinya lapang menjadi sedikit menyulitkan karena rumput yang setinggi dadaku. Namun aku tahu benar ini jalannya karena denah yang ada di buku. Mungkin karena hanya aku yang membawa kunci serep setiap lemari. Ibuku sampai berani membuat denahnya. Jika memang rumah itu tak harus ditemukan. Ah, kampret. Umpatku saat aku tak sengaja menginjak kayu yang melingkar seperti ular. Kuangkat kayu itu guna ingin menyingkirkannya. Namun aku sedikit kaget saat ada tali yang terikat di kayu itu. Dan semakin kaget saat kayu itu seperti terikat di suatu tempat. Aku mengikuti tali itu sembari mengernyitkan dahi, takut jika tali itu mengarah ke suatu hal yang akan membahayakanku. Karena jujur, tak ada jalan sama sekali. Hanya lapangan berisi rumput setinggi dadaku. Sampai racauku saat tali itu membawaku pada suatu rumah panggung. Persis sekali dengan denah dan petunjuk yang ada di buku. Namun sekarang bambu itu tak terlihat seperti pagar. Lebih tepatnya terlihat seperti penghalang rumah. Daripada rumah ini lebih terlihat seperti sarang setan. Aku memasukinya. Aneh, baru saja aku masuk, bau dupa sudah tercium sangat jelas. Bahkan aku bisa merasakan asapnya menyentuh kulitku. "Permisi," teriakku. "Wis teko ho?" Aku kaget mendengar suara itu. Dan saat mengarahkan obor pada sumber suara, sosok itu melarangku. "Ojo diparak rene, engko awakmu keweden," katanya pelan. "Ibu?" "Yo, iki aku." "Bu," kataku tertahan. Gambaran kematian ibuku kembali terlintas di ingatanku. "Yo le, ibu datang cuman supaya ini jelas. Supaya yang ada di sini adalah apa yang kamu butuhkan. Kamu pelajari dan bantu orang banyak. Cuman kalau nanti Sumiati datang, itu bukan lagi bagianmu. Dulu ibu pernah menjadi bagian dari si angklek-angklek dan ibu menyesal. Ibu menyelamatkanmu, lalu Durasih mati. Dari sana semua tatanan berubah. Ibu berhasil mengelak sehingga Reksolah yang kena. Kini kamu sudah bersih. Jika nanti Sumiati datang, bukan bagianmu untuk menolongnya." Aku menunduk, mendengarkan kata-kata ibuku seperti ini. Seperti tengah berbincang seperti biasanya. Di rumah ditemani kopi yang dibuatkan Wati. Lalu berbincang dengan ibuku, namun sekarang berubah. Yang kudengar adalah sukmanya. "Aku menyesal menolongnya," kataku. "Tapi ibu tak menyesal menyelamatkanmu. Melihat bayi itu seperti melihatmu dulu. Kematianku adalah ganjaran yang pantas." "Aku sendirian," kataku lesu. "Sudahlah, kini ibu harus pergi. Ingat pesan yang baru saja ibu sampaikan." "Iya," jawabku lesu. Kuarahkan obor pada ibuku untuk yang terakhir kalinya. Kebaya itu, mata yang putih keseluruhan, serta kerongkongan yang masih mengeluarkan darah. Bahkan tak membuatku takut, hanya sedikit meninggalkan rasa bersalahku. "Selamat jalan," kataku menyaksikan sosok ibuku melebur bersama asap. 5 tahun setelah kabar itu, aku mendengar jika Agus menikah. Tentu itu sangat mengejutkanku, karena umurnya masih 15 tahun. Kebetulan, aku mendengar kabar saat tak sengaja papasan dengan Kades. Saat hendak mencari pakan kambing, kabarnya Karso sudah sakit-sakitan sejak 2 tahun terakhir, membuatku pergi ke sana. Setidaknya dia satu-satunya saudara yang aku punya. "Mas," tanyaku saat dia tengah melamun di depan rumah. "Ho?" jawabnya seperti terkejut.
Aku duduk di sebelahnya saat dirinya sudah meraup sadar dari lamunan panjang. Katanya Agus sudah menikah. Tanyaku tanpa basa-basi. Kabarnya sampai padamu. Padahal aku menyembunyikannya dari banyak orang. Katanya menengadah ke langit. Ada apa? Tanyaku. Aku ini sudah tua. Sedang aku tak punya anak perempuan. Ditambah sekarang aku sakit-sakitan. Aku takut waktuku tiba sebelum aku memiliki penerus. Alasan macam apa itu, Mas? Bahkan Agus masih terlalu kecil untuk itu, kataku prihatin. Kau tak tahu apa yang ada di kepalaku. Kalau aku tidak melakukan ini, bisa saja angklek-angklek itu menghabisi keluargaku dan jatuh di tangan orang yang salah. Mengertilah, Ho, ini sangat rumit bagiku. Aku melihat sorot khawatir dari wajahnya. Mungkin ini memang terlalu rumit untuk seseorang yang terlanjur masuk ke dalam masalah ini. Tanpa pembimbing, tanpa ada yang memberitahu. Lagi pula, aku sudah menyuruhmu untuk tidak dekat-dekat denganku. Bahaya, aku sudah mengingatkanmu. Aku kesini untuk Agus, bukan untukmu, kataku sengit. Lagi pula ini yang terakhir, kataku beranjak dari tempat dudukku lalu pulang. Setelah ini, cerita akan disampaikan dari sudut pandang Karso. Aku menatap punggung Doho yang semakin jauh dari pandanganku. Ada rasa menyesal atas kematian dua orang perempuan dalam hidupnya. Namun semua sudah terlambat untuk diselamatkan. Terlampau jauh, sampai aku sendiri bingung untuk menangani ini semua. Setahun setelah pernikahan Agus, aku mendapatkan cucu pertamaku. Sesuai dengan harapanku, aku memiliki cucu perempuan yang kuberi nama Dinah, penerusku. Bebarengan dengan kelahiran Dinah, aku mendapat kabar dari seseorang yang tidak kuinginkan. So, aku mendapatkan anak itu. Dia ada dalam pantauanku sekarang, kata suara dari seberang. Siapa? Anak Lasmini, katanya. Aku menghela nafas panjang, mengenang kematian Lasmini. Masih segar diingatan. Aku temukan Lasmini menggigit lidahnya sendiri, lalu meninggal. Mungkin kejadian demi kejadian itulah yang membuat kesehatanku semakin memburuk, dihantui rasa bersalah tanpa tahu cara menghentikannya. Aku sudah tak menginginkannya, kataku datar. Jangan gila kamu, aku susah payah mencarinya. Aku masih menagih janjimu, So. Mer, pokoknya setelah semuanya siap, aku akan mengulang ritual itu, katanya sambil menutup sambungan telepon. Aku menghela nafas panjang. Kulihat sosok itu menyeringai padaku sembari menjulurkan lidahnya. Jangan kamu halangi bagianku untuk datang padaku, So, kata makhluk itu tajam. Seperti mimpi buruk untukku. 15 tahun setelahnya, aku mendapat kabar dari Kades kalau dia ingin bertemu denganku untuk membahas penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan oleh 3 gadis dari kota. Sebenarnya aku tak pernah mau jika ada orang kota yang masuk ke desaku. Selain merusak tatanan, aku juga tak ingin mereka mempengaruhi warga desaku. Namun kali ini pengecualian, terlebih saat aku mendengar kabar dari Mary. Aku menerimanya dan sudah dapat dipastikan dia akan disambut seisi hutan ini. Setelah kesepakatan dibuat, aku keluar dari aula desa. Saat itu masih siang, namun sudah ramai saja rasanya. Dari balik-balik pohon kulihat mereka melihatku sembari menyeringai. Dasar buntut sialan, umpatku. Sudah hampir tiba penantian panjangku, So. Aku mengangguk ringan. Kali ini aku tidak mengelak. Aku juga tidak mau ini menjadi semakin panjang. Dulu saja
Karena ketidakbecusanku, Dinah hampir dijadikan ganti. Maka dari itulah dia kusuruh pergi saja ke kota. Sekalian Agus bekerja di sana. Setelah ini, janji kau akan mengembalikan hasil panen desaku. Juga jangan pernah ganggu Dinah sebelum waktunya, kataku dingin. Kurasa itu harga yang pantas, So. Aku sendiri yang akan menjemputnya. Tak ada ritual. Dia sudah kutandai. Dan untuk Dinah, dia akan mengurusku lebih baik dari kau, katanya pergi dari balik punggungku. Habis suaraku mengumpat pada sosok itu. Sial, seperti tak ada harganya apa yang sudah kulakukan untuknya. Kini dia tak berada di punggungku. Entah kenapa itu membuatku ketakutan. Part selanjutnya akan diceritakan dari sudut pandang Doho. Doho. Aku terbangun dari tidurku saat seseorang memanggilku dari luar. Aku lihat di luar terdapat 3 orang gadis dengan Kades dan Usman. Namun perhatianku tertuju pada sosok perempuan berambut panjang, berkulit sawo matang dengan bekas cakaran di lehernya. Sumiati, gumamku. Kejadian 20 tahun silam kembali terekam di ingatanku. Sial, nasib buruk membawanya kembali. Membuatku kesal karena setelah ini aku tak akan bisa ikut campur. Seperti sia-sia aku kehilangan 2 orang perempuan di hidupku. Aku melihatnya berdiri di hadapanku. Masuk, ajakku dengan ketus. Di dalam, Kades menjelaskan apa yang terjadi dengan anak yang bernama Nina. Badannya lunglai, tatapannya kosong. Namun saat kulihat, dia menatapku nyalang. Kulihat banyak yang sudah masuk ke tubuhnya. Bahkan Lasmini pun sempat menjamunya. Kulihat kejadian saat pertama kali mereka masuk ke bekas rumahku. Lasmini menjamunya. Sempat juga memberi wejangan pada Sumiati. Walau sebenarnya tak ada gunanya. Ibuku sempat menyerupai gadis yang bernama Nina saat dirinya tengah berada di dapur. Nyatanya ibuku masih tak terima dengan kematiannya. Anak ini cuma wadah. Dia datang untuk mengulang peristiwa 20 tahun silam, Kades, kataku prihatin. Aku melihat raut wajah Sumiati. Terlihat wajahnya yang khawatir. Bahkan aku benci melihat ekspresi itu. Kenapa? Khawatir sama temanmu? Tanyaku sengit. Ya wajar dong Pak, kalau saya khawatir. Dia kan teman saya, katanya dengan raut wajah yang bingung. Harusnya kamu khawatir dengan dirimu sendiri. Karena jika sesuatu terjadi padamu, seisi kampung tak akan ada yang bisa menolong, kataku tajam. Sumiati masih menatapku dengan kerut di dahinya. Terlihat wajah bingung dan raut ketidaksukaannya. Kades, kalau memang mendadak, bawa saja dulu 2 anak ini untuk menuju ke desa sebelah. Sedangkan Nina biar menyusul besok, kataku. Kades setuju. Dibawanya 2 anak itu keluar dari rumah panggung. Antar mereka dari ambang pintu. Dan betapa terkejutnya aku. Sepanjang perjalanan yang dilewati Sumiati sangat ramai. Berjajar semua makhluk dari seberang. Semua membuka jalan untuk bagian yang mereka tunggu sedari lama. Saat mereka sudah jauh, aku memanggil Usman. Kusuruh dia menyampaikan pesanku pada Dimas untuk mampir ke sini sebelum mengantar mereka ke desa seberang. Dia mengangguk, walau dengan raut wajah dingin. Sisanya aku memandang Nina. Aku punya alasan untuk menyelamatkannya. Jika dia mau, namun aku menatap miris ke arah Susan. Jika salah sedikit, dia akan kena tuah dari pertemanannya dengan Sumiati. Kamu di sini dulu. Jika mau, kamu tak usah ke sana dan pulang saja, kataku saat kesadarannya mulai pulih. Saya nggak bisa Pak, saya punya tanggung jawab untuk memberi pelayanan pada desa seberang.
katanya sembari memegang kepalanya. Aku tak mencegahnya. Sebagai ganti aku memberinya wejangan untuk tak menjawab panggilan siapapun saat besok ku antar ke desa seberang. Tak lama seseorang kembali memanggilku. Ternyata itu Dimas. Aku menyuruhnya masuk. Kusuguhkan teh sebagai pembuka obrolan. Ada apa pak? Tanya Dimas bingung. Ini kertas kamu beri nanti ke perempuan yang bernama Susan ya. Perempuan kuning lasat dengan rambut sebahu. Kukatakan itu sembari memberikan kertas yang kulipat sekecil mungkin. Tolong jangan sampai lupa, imbuhku. Kulihat Dimas mengangguk, tanda dia paham dengan apa yang baru saja aku katakan. Setelah kusuruh dia menghabiskan tehnya sebelum dia berpamitan. Malam berganti pagi saat aku hendak mengantar Nina untuk menyusul ke desa seberang. Namun baru saja aku menuju ambang pintu. Sosok ibuku menatapku tajam. Aku mengerutkan keningku tanda tak mengerti. Namun saat aku mencoba meresapi, aku paham jika tak seharusnya aku mengantar anak itu. Sebaiknya kita tidak berangkat, kataku memecah hening. Kan saya udah bilang pak, saya punya tanggung jawab, katanya bersikeras. Baiklah, kalau kamu tetap bersikeras, saya akan ngantar kamu ke rumah Usman. Biar dia yang mengantar kamu. Yang pasti saya sudah mencegah. Nina memandangku dengan tatapan aneh. Tentu karena aku memberinya saran tanpa ada alasan yang jelas. Yang pasti pagi itu dia diantar oleh Usman. Belum sampai sehari, aku dikejutkan dengan Usman yang berlari ke rumahku lalu berteriak sekuat tenaganya. Aku yang mendengarnya sudah bisa menebak jika ada yang salah. Waktu itu sekitar jam 7 malam. "Ho, anak itu masuk ke jurang." Aku membelalakkan mataku. Aku memang bisa menerawang seseorang. Namun saat mencoba menerawang, menembus desa itu, mataku seperti tertutup kabut. Maka dari itu, jika menyangkut desa seberang, aku lebih suka memastikannya sendiri. "Tunggu apa? Ayo ke sana. Sudah kau kabari warga lain?" kataku pada Usman yang malah mematung. "Sudah, tapi mereka menunggumu," katanya sembari menunduk. "Kau jalan duluan," kataku padanya. Malam itu juga kami menembus pekatnya hutan, menyusur ke jurang dengan peralatan seadanya. Sesampainya di jurang tersebut, kusorot senter ke arah jurang. Dan benar saja, Nina tersangkut di antara pohon. Aku mencoba tenang. Aku memilih terlebih dahulu ke jurang dengan tali seadanya. Tiba-tiba aku tersentak mendengar suara tangisan. Kukira tangis itu berasal dari Nina. Mungkin sesuatu membuatnya kesakitan hingga menangis. Namun saat aku lebih dekat, aku melihatnya tengah berjongkok di depan badannya sendiri. Menatapku dengan sayu. Tak ada kornea di kedua matanya. "Biarkan aku menolong ragamu," kataku pelan menatap sosok yang merenungi tubuhnya. Kubalikkan badannya. Kulihat ranting pohon menusuk kerongkongannya. Ditambah kedua kornea matanya seperti dilepas paksa, sehingga darah keluar dari mata. Juga kerongkongannya. Aku jongkok turut prihatin. "Kalau boleh, tunjukkan bagaimana kamu mati," pintaku. Sosok itu meraba wajahku. Sesaat gambaran kematiannya terlihat jelas. Saat itu dia mendengar suara dari kawannya. Dia mencoba mencari, namun badannya terperosok ke jurang. Awalnya dia hidup, sempat bergantung pada dahan pohon. Namun sesuatu mencabik matanya, membuatnya jatuh hingga ranting pohon menembus kerongkongannya. "Aku turut menyesal atas kepergianmu," kataku lirih. Tak ada jawaban darinya, hanya isak tangis yang terus-menerus keluar. "Tarik!" instruksiku pada warga yang menunggu di atas. Sengaja ku ikat badannya pada tali agar mudah dikeluarkan. Saat aku hendak pergi dari sana,
Tangannya menggenggamku erat. Aku sempat takut, terlebih saat mata tanpa kornea itu menatapku. Kulihat makhluk besar itu memeluk arwah dari Nina, membuatnya tak bisa keluar dari desa itu, walau sudah jadi arwah sekalipun. Aku melihat balai desa tak begitu banyak orang saat aku sengaja lewat di depannya. Nyatanya masih banyak warga yang lebih percaya padaku daripada tenaga medis. Setelahnya, aku memilih untuk berkeliling desa, sembari menerka apa mereka sudah disambut oleh penghuni desa ini. Tapi saat kulihat banyak mata di antara pohon-pohon besar, juga sosok perempuan berbaju pink tanpa kornea mata. Aku tahu benar banyak hal terjadi pada mereka. Aku tak menyesalinya. Setidaknya setelah ini hasil panen dan kepercayaan warga akan sepenuhnya berbalik padaku. Setelah puas berkeliling desa, kulihat Sumiati dan satu kawannya tengah berbincang asik dengan Rumi, wanita yang tengah bunting. Baru saja dia pindah dari kota ke desa ini untuk membuka warung kopi. Aku duduk di depan warung. Saking asiknya, mereka tak sadar akan kehadiranku. Aku memasukkan tembakau pada kulit jagung sebelum menyesapnya ke dalam. Sesekali melempar senyum kecut atas apa yang dikatakan Rumi pada anak itu. Hah, sial, umpatku dalam hati. Sampai akhirnya aku terlampau kesal, membuatku masuk ke dalam sembari menatap sengit ke arah Rumi. Gimana Sum, rasanya pulang? Tanyaku. Dia menatapku bingung sekaligus kesal. Pastilah sudah banyak yang menanyakan ini padanya. Sisanya aku hanya mengatakan apa yang ingin kukatakan. Sampai salah satu dari temannya kesal, lalu menarik si Sumiati pergi. Rum, jangan kau katakan lagi sesuatu yang membuatku kataku tajam. Maaf Eyang Kakung, katanya sebelum akhirnya aku pergi dari warung itu. Selepas dari warung, aku kembali ke rumah. Sekedar melepas lelah dengan duduk di teras rumah. Menyesap kopi dengan pikiran yang suntuk. Pikiran tentang apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Tanpa angklek-angklek di sisiku. Sore berganti malam. Saat tiba-tiba angklek-angklek datang padaku sambil menyeringai. Sudah datang bagianku, So. Siapkan tempat untuk raganya. Sedang sukmanya, aku sendiri yang menyiapkan tempat. Aku mau menjemput bagianku. Mendengarnya aku ngeri sendiri. Ngeri tentang apa yang akan diperbuat angklek-angklek pada Sumiati. Namun enggan menyanggah, aku hanya mengangguk ringan, mengiyakan apa yang baru saja diperintahnya. Selanjutnya akan diceritakan dari sudut pandang Doho. Malam kali ini tak seperti biasanya. Di kepalaku penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Kemungkinan tentang dua anak yang datang ke desa seberang. Entah apa yang tengah terjadi pada mereka. Malam beranjak pagi saat ku dengar kabar dari Dimas. Dibawanya padaku perempuan yang pergi bersama Sumiati. Badannya kumal, matanya sembab, badannya gemetaran. Dan saat ku tanyakan tak ada suara dari mulutnya. Dia mengambil suaramu, tanyaku. Dijawabnya dengan anggukan. Dimas, antarkan dia ke kota. Aku tak bisa menolong. Masih bagus warasnya tidak diambil. Iya Pak, kata Dimas, kembali membawa anak itu. Aku memejamkan mataku. Anak yang aku selamatkan mati-matian kini sudah diambil angklek-angklek. Padahal sudah banyak yang aku korbankan. Aku nyalakan 2 lilin untuk 2 orang yang telah tumbang sembari menyematkan doa. Semoga mereka tenang dan juga masih bisa ditolong. Semoga saja dia masih bisa tertolong. 5 tahun berlalu, aku mendengar kabar jika Karso meninggal. Ingin ke sana untuk melayat, namun aku masih sakit hati atas perbuatannya. Membuatku mengurungkan niat. Sampai pada hari ketiga, ada seseorang yang datang padaku. Seseorang yang bernama Mary.
Dia mencariku ingin mencari ilmu untuk mencelakai Agus dan keluarganya. Dari sanalah aku murka bukan main. Dia ternyata dalang dari kembalinya Sumiati ke desa ini, membuat apa yang aku perjuangkan menjadi sia-sia. Dengarkan aku perempuan yang rakus dan gila kehormatan. Karso, begitupun angklek-angklek tidak seperti yang kamu bayangkan. Percayalah, semua hal yang kamu tanam akan kembali padamu berlipat-lipat banyaknya. Kamu bukan hanya akan kehilangan harta, tapi juga keturunanmu. Begitu cara mainnya angklek-angklek. Setiap orang yang ikut dalam permainannya akan habis keturunannya. Begitu ibuku dulu. Masih bagus dia ikut andil lebih dalam hingga tahu cara mengeluarkanku. Tapi kamu hanya orang kota yang tak tahu cara permainannya. Kamu kira saat angklek-angklek bosan dengan Sumiati, siapa yang akan dia ambil? Anakmu, cucumu, keturunanmu. Kamu kira aku percaya? Kalau memang begitu, kenapa tidak dari dulu saja? Kata Mary sarkas. Kamu kira aku hanya menggertakmu? Silahkan cari dukun lainnya. Doho mendengus kesal saat Mary pergi dengan angkuhnya. Kita lihat hal selanjutnya. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini. Entah aku atau kamu yang salah. 3 minggu setelahnya aku mendengar kabar tak mengenakan. Kabar jika Dinah gantung diri di kamarnya. Kulihat dia meninggalkan selembar surat yang hanya berisi 1 kalimat. Aku berhenti jadi budak angklek-angklek.